Tips bagi Anda yang ingin mencari perusahaan baru ketika umur Anda 50 tahunan. Nama saya Ricky, selamat datang kembali di channel Si Cerdik TV. Katakanlah saya punya teman bernama Pak Rianto berumur kurang lebih 50 tahun. Seorang marketing manager. Sedang bekerja di perusahaan swasta kertas terbesar. Saat ini Pak Rianto sedang mencari peluang untuk bekerja di perusahaan baru. Ada dua perusahaan yang tertarik dengan Pak Rianto, dua-duanya menawarkan gaji yang lebih tinggi dan level posisi yang lebih tinggi pula dari perusahaan sebelumnya. Kebetulan sebelum pindah, Pak Rianto rajin sekali belajar dan mengambil training-training seputar dunia marketing. Contohnya yang ia ambil adalah tentang e-commerce dan digital marketing. Pak Rianto mulai belajar tentang penggunaan marketplace, mengunggah video YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi ya berusaha up to date dengan perkembangan dunia marketing yang merupakan keseharian dalam pekerjaannya. Kita kenal bersama bahwa sesuai konstitusi Indonesia, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga melarang diskriminasi. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang sama pula dari si pemberi kerja. Walaupun demikian, dalam kenyataannya masih banyak calon pekerja muda lebih diutamakan dibanding yang lebih tua. Namun tetap disarankan, sesuai dengan pengalaman Pak Rianto tadi, para pakar menyarankan bahwa keahlian-keahlian baru perlu selalu up to date. Sekaligus juga dapat menggunakan teknologi baru dalam menjalankan peran Anda. Jadi, kita dapat menangkal pertimbangan soal faktor usia. Berikut ada 8 tips bagaimana Anda bisa menangkap peluang untuk bekerja di perusahaan baru ketika umur Anda 50 tahunan. Tips ini ditulis oleh Lisa Rebeska, seorang jurnalis dan entrepreneur. Di mana yang pertama adalah selalu update skill Anda. Belajar itu tidak mengenal umur. Ketika belajar kita harus seperti gelas kosong. Walaupun pengalaman kita sudah banyak, ibarat sudah makan asam garam, tetap bisa secara terbuka dapat menampung segala masukan dan ilmu-ilmu baru yang didapat dari mentor atau gurunya. Bagaikan gelas kosong yang siap diisi air apapun dari manapun. Lalu, tips yang kedua adalah mengoptimalisasi resume Anda. Jika sejak lama Anda sudah tidak pernah mencari pekerjaan baru, Anda perlu memperbarui resume Anda. Anda harus menyajikan pengalaman Anda untuk memastikan bahwa aplikasi resume Anda itu kompetitif atau mengikuti perkembangan tren dan teknologi. Ada juga perusahaan yang menggunakan teknologi application tracking system atau ATS untuk membaca dan memilah-milah aplikasi yang sesuai dengan kandidat yang dicari. Jadi pada waktu kita mengirimkan resume melalui email, mungkin saja yang membaca awalnya bukan manusia melainkan sebuah sistem. Jadi Anda harus memastikan resume kita itu up to date dengan perkembangan teknologi. Walau saat ini diskriminasi kerja berdasarkan usia adalah dilarang, sebuah ide yang bagus apabila resume Anda tidak menggambarkan berapa umur Anda. Selain itu, perhatikan juga alamat email kita yang lama. Ada baiknya Anda menggunakan platform email yang baru. Misalkan saat ini Gmail begitu terkenal. Tips yang ketiga adalah temukan lingkungan yang sesuai. Dalam realitanya, tidak semua perusahaan ramah terhadap pekerja yang lebih tua. Sebagai pencari kerja, Anda harus memastikan lingkungan yang tepat untuk Anda. Cermat dalam mengamati track record perusahaan dalam menjaga keberagaman secara umur dan usia. Mungkin lingkungannya cocok untuk Anda. Selanjutnya tips yang keempat adalah memanfaatkan pengalaman Anda. Dalam sebuah interview, Anda harus berbicara secara dalam pengetahuan dan pengalaman Anda. Bagaimana Anda bisa membimbing karyawan-karyawan yang lebih muda layaknya seorang mentor. Yang kelima adalah demonstrasikan pengetahuan Anda. Untuk menunjukkan bahwa skill dan pengalaman Anda up to date, Anda harus bisa menunjukkan secara clear, misalkan tentang tekanan-tekanan pada bidang-bidang Anda. Lalu bagaimana cara berpikir untuk mencari jalan keluarnya? Baik sekali,
bila Anda sudah mempelajari terlebih dahulu seluk-beluk perusahaan yang akan Anda lamar. Yang keenam adalah berlatih untuk menjawab pertanyaan yang susah atau berat. Bukan hal yang aneh ketika pewawancara mengatakan bahwa kandidat yang lebih tua menginginkan gaji yang terlalu tinggi atau dibilang terlalu mahal. Pertanyaan seperti ini sering digunakan saat mencari pekerja yang lebih tua. Disarankan Anda untuk menjelaskan bahwa gambaran besarnya gaji bukanlah keputusan yang utama, tetapi ada prioritas untuk menemukan peran yang tepat, memberikan inspirasi, dan memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Tips yang ketujuh adalah Anda harus bisa menguasai meeting melalui video-video atau tools-tools lain. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Anda tinggal search tools-tools yang sedang tren saat ini, yang sedang up to date saat ini. Tips yang ke-8 atau yang terakhir, jangan batasi sumber pencarian kerja Anda. Networking atau kenalan adalah hal yang sangat krusial dalam mencari pekerjaan, apalagi untuk calon pelamar yang lebih tua, karena faktor yang rekomendasi dari orang-orang yang kita kenal. Selain itu, kita bisa mencarinya pula di platform-platform atau situs-situs pencari dan pemberi kerja. Jadi, kunci utama bagi pelamar kerja berusia 50 tahun adalah berfokus pada keahlian dan pengalaman, serta dapat mempelajari hal-hal yang baru yang up to date. Ada istilah own it and embrace it, atau miliki itu dan rangkul itu. Lalu tunjukkan ke perusahaan sebagai keunggulan kompetitif Anda. Demikian, semoga bisa menjadi bahan masukan Anda. Jangan mengenal kata menyerah, karena Anda punya skill dan pengalaman yang siap Anda tujukan kepada perusahaan yang akan Anda lamar. Semangat!